Seperti yang kita ketahui, kita tidak akan pernah lepas dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menghitung pengeluaran bulanan anak asrama, menghitung jarak tempuh yang digunakan dari gedung B ke dorm, menghitung kira-kira duit yang bakal mama kasih, dan bahkan menghitung besar cintaku padanya. Nah, setelah mempelajari sejarah perkembangan geometri, tokoh-tokoh geometri, konten permasalahan dalam geometri, sekarang moment of the truth. Jeng 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 jeng. Bersama Asih, kita akan membahas tentang implikasi dan penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam bidang arsitektur. Siapa nih yang suka gambar-gambar bangunan? Salah satu geometri yang terkenal dalam bidang arsitektur adalah Tadao Ando. Pembangunan struktur bangunan yang dilakukan arsitektur dimulai dari hal yang cukup sederhana. Misalnya dengan melakukan perancangan suatu bangunan, Ando memilih bentuk-bentuk sederhana, misalnya lingkaran, segitiga, bujur sangkar yang digunakan dalam pembentukan desain arsitektur yang kemudian masuk ke dalam bentuk-bentuk kompleks. Yang kedua, alam. Mau promo sedikit nih, FYI di Toraja, selain negeri di atas awan, Toraja juga memiliki wisata pohon pinus atau yang disebut sebagai Pango-Pango. Tapi tidak hanya itu saja, pohon-pohon di Pango-Pango ternyata juga bagian dari geometri loh. Jika diperhatikan secara detail, struktur dari pohon pinus sendiri jika dimodelkan dalam algoritma rekursif, maka akan terlihat bentuk di mana ada kumpulan cabang-cabang dari pinus itu sendiri yang menjadi miniatur dari pohon pinus secara keseluruhan. Namun tidak memiliki bentuk yang selalu sama persis. Namun ada kemiripan atau dalam geometri tersebut disebut sebagai geometri fraktal. Selesai dari Toraja, yuk ke Bengkulu. Di Bengkulu terkenal dengan kain batik Bengkulu. Tapi tidak hanya sebatas itu. Ternyata geometri juga dapat ditemukan dalam desain. Salah satunya adalah kain Bengkulu ini. Pada motif tersebut ada sepasang motif bunga melati yang menjadi pencerminan dari bentuk asalnya, sehingga dapat diamati bahwa ada pencerminan dari motif bunga melati tersebut, yang jika digolongkan ke dalam geometri maka dapat dimasukkan ke dalam geometri refleksi atau pencerminan yang dapat digambarkan dalam bentuk matematika. Selesai dari Bengkulu, yuk ke Mandailing Natal. Absen lagi yuk, siapa yang dari Sumut? Pasti tidak asing dengan alat musik gordang sambilan. Alat musik yang terbuat dari kulit sapi ini, jika dilihat melalui geometri, gordang ini berbentuk tabung dan juga kerucut. Dan jika diamati lagi, bentuk fisik dari gordang ini berasal dari bentuk dasar dari geometri, yaitu adanya lingkaran, tabung, kerucut terpancung, dan sebagainya. Selain itu, dengan gordang ini terdapat juga jari-jari, alas, diameter, serta tinggi dari setiap bagian. Kemudian dalam permainan gordang, terdapat perbedaan ukuran untuk setiap bagiannya, untuk menghasilkan bunyi yang berbeda juga. Oleh karena itu, geometri kesebangunan mempengaruhi bidang musik dengan adanya kesebangunan alat musik. Tunggu dulu, dunia kesehatan tidak mau ketinggalan nih. Dalam dunia medis, para ilmuwan menemukan printer 3D untuk produksi implan kepala manusia. Terkadang ditemukan kasus di mana tidak ada beberapa bagian pada tulang, bagian tertentu yang terjadi karena kondisi-kondisi tertentu. Misalnya saja tulang wajah yang mengalami trauma, penyakit infeksi, adanya tulang abnormal, atau tindakan dari operasi medis lainnya yang menyebabkan kekosongan pada tulang tersebut. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, pihak medis kini menciptakan printer 3D dengan sistem FDM yang berfungsi untuk merekonstruksi bagian tulang tersebut dengan menggunakan cetakan implan dengan bentuk yang konkret. Penggunaan geometri dapat mengukur dengan akurat tentang volume, tebal, dan panjang kelengkupan permukaan implan yang akan dipakai. Nah, bisa dilihat kan, begitu banyak penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagian-bagian yang disebutkan saja tadi, tetapi masih banyak lagi. Misalnya saja dalam bidang olahraga, geografi, astronomi, dan banyak lagi. Oleh karena itu, yuk temukan geometri dalam kehidupan sehari-harimu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.